Masih banyaknya warga Kota Padang yang masih belum melaporkan pajaknya dan yang sudah melapor pun masih belum memanfaatkan yang namanya insentif pajak. Sebenarnya problemnya di mana dan miss-nya di mana? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak. Sebenarnya menurut Bapak di mana miss-nya itu Pak? Atau mungkin kenapa masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan akan hal ini gitu? Ya, sebelumnya aku cerita dulu tentang pelaporan ya, bedanya pelaporan sama memanfaatkan insentif ya. Yang tadi kita kembali lagi ke sistem self assessment kita. Kalau dilihat dari sisi jumlah yang lapor pajak, kita emang punya juga target-target pelaporan setiap tahunnya dari wajib pajak itu. Ya, sebenarnya cukup bagus. Kalau dari sisi jumlah yang lapor ya Pak, ya Mas ya. Jadi kita itu yang tadi saya bilang diperkirakan 100.000 ya, itu kita punya target yang melapor itu kira-kira 80 sampai 85.000. Nah, itu sebenarnya hampir setiap tahun kita tercapai seperti itu. Tetapi memang kalau dibandingkan ya misalnya dengan faktanya di lapangan itu memang seharusnya lebih banyak, jauh lebih banyak dari itu. Tapi kalau yang dari yang terdaftar kemudian dikurangi yang tidak efektif, nah itu jumlah yang lapor kita ini posisi sekarang aja pada bulan Juli ini sudah mencapai kira-kira 88 sampai 90% sudah lapor dari target yang memang harus lapor gitu ya. Jadi sudah cukup banyak. Permasalahannya terjadi apakah yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, itu kan yang kedua, permasalahan kedua. Yang ketiganya tadi adalah insentif ini memang ini saya merasakan kurang gitu. Kurang juga kalau dibanding 2.000 dibanding tadi yang lapor kita kan 80 ribuan sampai 90 ribuan itu ternyata yang memanfaatkan insentif hanya sekitar 2.000 wajib pajak, dan itu yang paling banyak memang yang UMKM sama pasal 21 ya, pasal 21. Nah, ini berarti ada sesuatu yang belum tersampaikan ke masyarakat wajib pajak gitu kan ya. Sedangkan upaya kita sebenarnya sudah cukup masif menurut saya ya, dari internal kami, khususnya misalnya dari kantor pusat ya, kemudian dari Kanwil itu juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan hal ini. Tetapi ternyata ya memang masyarakat wajib pajaknya banyak dan kadang-kadang begitu. Ini channel kita ini ada nyetel apa enggak ini, kalau begitu ngomongin masalah pajak mungkin udah langsung dipindahin gitu. Masyarakat pasti yang takut. Masyarakat pajak yang takut, waduh ini membosankan ini masalah pajak nih, nggak usah ganti sinetron gitu kan, kadang-kadang gitu. Nah, ini karena pada dasarnya ada permasalahan substansial di mana masyarakat belum benar-benar memahami peran pajak tadi yang untuk dipakai untuk segala macam menjalankan operasional negara ini mereka belum pahami, sehingga mungkin kurang peduli ya terhadap fasilitas apa dipakai ya. Nah, pas lagi ada fasilitas juga akhirnya mereka nggak tahu karena udah waktu ini malas dulu nyetel masalah pajak ini ya, mungkin langsung dipindah ganti channel gitu. Padahal ternyata di dalamnya, oh ya ada yang diuntungkan nih sebenarnya, masyarakat ini nggak harus bayar pajak untuk pas COVID ini kan gitu, ada insentif, mereka jadi nggak bisa ngambil gitu kan. Tapi kita tetap berupaya dengan berbagai macam. Nah tadi yang permasalahan substansial tadi, makanya diatasi oleh Direktorat Jenderal Pajak itu berusaha menyusun suatu edukasi yang dari awal ketika anak-anak masih dini. Nah, anak-anak masa perkembangan itu kan mungkin pola pikirnya masih bisa dibentuk dari awal bahwa peran pajak itu penting. Nah, itu jadi sudah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum di SD gitu. Kalau dulu nggak ada pelajaran-pelajaran pajak, sekarang sudah disisip-sisipkan pelajaran pajak ya, SMP. Kemudian kita ada agenda-agenda misalnya pajak bertutur itu atau Kementerian Keuangan mengajar gitu ya. Itu setiap tahun ada program kita nih, semua orang pajak ngajar ke SD-SD itu. Saya udah pernah ngajar ke pelosok di Tanjung Jabung sana, Tanjung Jabung Barat di pinggiran Jambi sebelah sana gitu ya. Di Jakarta saya juga udah pernah gitu. Jadi kepala kantor juga sekali-kali ngajar pajak di depan anak SD bagaimana menjelaskan pajak gitu kan. Nah, itu ada program-programnya. Belum yang melalui YouTube juga sudah banyak ya, channel-channel kita penuh, semua KPP itu rata-rata punya kontribusi untuk naruh di YouTube gitu ya.
konten-konten terkait pajak ya. Kemudian Instagram, Facebook dan segala macam juga jalan. Nah, anak-anak milenial mungkin kan banyak sekarang pangsanya untuk disasar melalui media sosial, itu juga sudah banyak. Terus kita sudah kalau misalnya ada brand ambassador gitu ya, nah, kita sudah pakai juga untuk mengiklankan pajak ini untuk negeri ini, bahwa semua harus peduli pajak. Nah itu terus dilakukan sih Mas, tetapi ya pasti ada progres. Beberapa survei mengatakan bahwa kalangan milenial kita sudah mulai paham juga tentang pajak. Ini barusan malah kita ada IT Summit, yaitu pameran di dalam secara virtual itu ya, yang baru dibuka oleh Dirjen Pajak, itu diikuti oleh banyak juga institusi dan lembaga. Itu di situ. Nah, banyak sekali channel yang kita upayakan, tapi tetap butuh dukungan semua pihak untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, untuk bisa meyakinkan mereka bahwa sekecil apapun pajaknya itu kontribusi kalian, dan kalau dijumlahkan, digungungkan akan membuat negeri ini jadi kaya gitu, karena bisa operasionalnya bisa lancar gitu ya. Artinya mindset yang harus ditanam itu seberapa kecilnya yang diberikan itu tetap berkontribusi. Iya, tetap berkontribusi. Jangan bilang aduh aku cuma segini aja, kayaknya enggak pengaruh buat negeri ini gitu kan. Enggak, itu salah ya. Sekecil apapun itu kontribusi Anda sangat bernilai, sangat berharga, kalau digungungkan akan menjadi yang sekarang menjelang 2000 triliun kan gitu kan. Artinya dengan adanya arahan atau mungkin program-program yang dilakukan oleh pajak itu sendiri, artinya memang edukasi tentang pajak sejak dini itu sangat penting gitu ya. Iya, betul. Saya sangat setuju, karena itu kalau jadi generasi emasnya nanti terbentuk misalnya 10 atau 15 tahun mereka yang akan memegang kekuasaan, atau 20 tahun lagi mereka pegang kekuasaan, atau mereka jadi pengusaha, itu sudah tertanam imprint di dalam pola pikirnya bahwa negeri ini jalan karena pajak. Betul. Ya, jadi saya harus peduli dengan pajak. Bahwa pajak ini urusan semua, bukan urusan kantor pajak saja gitu. Itu dia. Jadi Ya. nggak ada alasan lagi Termasuk Nagari TV punya kewajiban gitu untuk kan. mensosialisasikan, Iya, untuk betul. memberikan edukasi kepada masyarakat. Gitu. Iya, jadi seperti ini ngasih room untuk orang pajak bicara. Nah itu kan keren lah. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Ya itu peran media sangat berpengaruh ya untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan hal yang positif. Salah satunya adalah untuk melapor akan pajak itu sendiri. Iya, gitu, ya. Nah mungkin edukasi sudah diberikan, sosialisasi sudah diberikan, tapi mungkin masih ada mindset masyarakat yang bilang akan kita harus lapor sendiri, malas lah gitu kan, banyak hal seperti itu yang muncul gitu ya, karena mungkin sistem kita yang self assessment tadi gitu ya Pak. Apakah ada hal seperti itu yang mungkin membuat masyarakat malas untuk melapor? Ya, kalau mereka sudah punya niat, ya kami menyambut dengan tangan terbuka untuk setiap langkahnya ke kantor pajak. Kemudian perlu bimbingan, perlu konsultasi, itu ya. Jadi di dalam struktur kita sekarang ada fungsional penyuluh pajak, ya. Fungsional penyuluh pajak ini sekarang, kalau dulu akun representatif itu yang berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat, yang misalnya saya udah pengen bayar pajak, saya pengen daftar NPWP tapi susah nih caranya, sekarang pakai online semua, bagaimana caranya? Nah, datang ke kantor pajak. Nah, sekarang ada fungsional penyuluh pajak yang bertugas untuk menjelaskan bagaimana membimbing satu persatu, bagaimana daftarnya, bagaimana ngitungnya, bagaimana bayarnya, bagaimana membuat SPT-nya. Nah, itu sudah siap ya bagi masyarakat. Silahkan dengan tangan terbuka ya, datang ke kantor pajak. Kalaupun tidak, karena sekarang posisi COVID. Nah, kami memang posisi COVID ini mengurangi antrian yang datang langsung. Yang datang langsung, karena ya memang ini kewajiban kita juga untuk menjaga prokes. Jangan sampai instansi pemerintah malah menjadi tempat berkembangnya COVID karena tidak menjaga prokes gitu ya. Nah, salah satunya kita memang harus mengurangi antrian, tapi itu masih bisa dilakukan dengan telepon, dengan WA. Kita punya 10 nomor yang bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa dilakukan asistensi WA secara person to person, one to one, namanya edukasinya one to one ya, yang datang maupun yang lewat handphone, lewat HP ya. Terus kita punya kering pajak 500 200 1.500 200 ya. 1.500 200 juga terbuka buat masyarakat, dan itu layanannya termasuk layanan yang hampir setiap tahun mendapatkan
penghargaan sebagai call center terbaik gitu ya. Oh, Bahkan level internasional 24 di jam, Pak? Amerika kita enggak, tapi tetap jam kerja. Oh, kalau di jam Tetap kerja ya. jam Oke. kerja ya, tetap jam kerja. Cuman ini mudah-mudahan masyarakat ya 1.500-200 tekan mau tanya apa saja di situ bisa. Call center terbaik ya, Pak ya. Nah, itu Oke. salah satu solusinya juga gitu ya. Oke, luar biasa. Artinya emang kalaupun nanti masyarakat katakanlah belum paham atau belum ngerti bagaimana cara melapor pajak, langsung aja ke KPP atau mungkin hubungi call Ya. center ya. Nanti mungkin Ya. kita bisa buatkan di bawah ini. Jadi buat pemirsa Nagari TV, Ya. nggak ada alasan lagi untuk nggak bayar pajak gitu. Oh, betul. Oke, betul. dan kita masih Alasannya nggak bayar pajak cuma satu, Oke. karena secara ketentuan dia nggak harus bayar pajak. Karena belum Ya. penghasilannya belum kena pajak gitu ya, Pak. Penghasilannya Oke. belum kena pajak. Iya, kalau sudah kena pajak sekecil apapun harus dipenuhi gitu ya. Siap. Seperti kami kan sendiri juga harus memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh. Jadi untuk teman-teman yang berada di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, kalau yang lain lapor SPT tahunan paling lambat Maret atau April gitu, kita Februari udah harus lapor Udah duluan. selesai gitu ya, Pak. Udah harus selesai, nggak selesai coret. Gitu. Hati-hati. Ya, gitu. Luar biasa, dan masih ada satu segmen lagi kita bersama KPP Padang 1, tetap di Baskom, kita break sejenak.